Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan atau menjelaskan materi mengenai tentang pendapatan nasional, pertumbuhan dan struktur ekonomi. Sebelum mulai ke penjelasan materi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri atas nama Umiati Rasuling dan teman saya atas nama Sulaiman Mahmud. Langsung saja, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai pendapatan, pertumbuhan dan struktur ekonomi. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Pengertian berbeda dituliskan dengan huruf besar P dan N, di mana pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pendapatan nasional merupakan jumlah keseluruhan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapisan masyarakat selama periode tertentu. Untuk Indonesia adalah satu tahun kalender. Yang berikut konsep pendapatan nasional. Ada beberapa istilah dalam pendapatan nasional antara lain. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Yang berikut pendapatan nasional neto atau NNI. Yang berikut pendapatan perseorangan atau PI. Yang berikut pendapatan yang siap dibelanjakan DI. Dari konsep pendapatan nasional itu sendiri, yang pertama produk domestik bruto BDP, yaitu produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Yang berikut produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Berikut produk nasional neto NNP. Produk nasional neto adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal atau sering pula disebut replacement. Replacement adalah pengganti barang modal atau penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi, umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Rumus menghitung NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Yang berikut pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah barang jasa yang diterima oleh dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang berikut pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Rumusnya PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah luaran asuransi ditambah luaran jaminan sosial tambah pajak perseorangan. Yang berikut pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan disalurkan menjadi investasi. Rumusnya DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Yang berikut
metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Unit-unit produksi yang dimaksud secara garis besar dipilah-pilah menjadi 11 sektor atau lapangan usaha, yaitu yang pertama pertanian, yang kedua pertambangan dan penggalian, yang ketiga industri pengolahan, yang keempat listrik, gas, dan air minum, yang kelima bangunan, yang keenam perdagangan, yang ketujuh pengangkutan dan komunikasi, yang kedelapan bank dan lembaga keuangan lainnya, yang kesembilan sewa rumah, 10 pemerintah, yang ke-11 jasa-jasa. Yang berikut pendekatan pendapatan. Menurut pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah belas dari jasa yang diterima oleh dan keuntungan. Yang berikut pendekatan pengeluaran. Menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi yang pertama pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan. Yang berikut pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok. Yang ketiga pengeluaran konsumsi pemerintah. Yang keempat ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor dalam jangka waktu setahun. Oke, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya Sulaiman Mahmud. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Sebelum saya lanjutkan materinya, perkenalkan, nama saya Sulaiman Mahmud. Tanpa panjang kata lagi, langsung saja saya melanjutkan materi pembahasannya. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara kesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi suatu negara, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, ditambah kenyataan bahwa produk Indonesia di bawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat berkapita dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah: yang pertama, faktor sumber daya manusia. Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah. Yang kedua, faktor sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam
saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud di antaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut. Yang ketiga, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih yang berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada pencepatan laju pertumbuhan perekonomian. Yang berikut, faktor budaya. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya. Yang berikut, sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Struktur ekonomi. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dapat menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Dimaksudkan dengan sektor ekonomi dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian yaitu tinjauan makrosektoral. Tinjauan makrosektoral sebuah perekonomian dapat berstruktur misalnya agraris dalam kurung agricultural industrial atau niaga komersial, tergantung pada sektor produksi mana yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan. Yang kedua, tujuan keuangan dalam kurung spasial. Suatu perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kesadaran atau tradisional dan berstruktur kekotaan atau modern. Hal itu bergantung apakah wilayah perdesaan dengan teknologinya yang tradisional yang mewarnai kehidupan perekonomian itu, ataukah wilayah perkotaan dengan teknologinya yang sudah relatif modern yang mewarnainya. Yang ketiga, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan. Suatu perekonomian dapat menjadi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter atau bourgeois, tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan. Yang keempat, tinjauan birokrasi. Pengambilan keputusannya dengan sudut tinjauan ini dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang
sentralistis dan yang desentralistis. Ditinjau secara makrosektoral, struktur ekonomi Indonesia sesungguhnya masih dualistis. Sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk masih sektor pertanian. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut masih agraris. Akan tetapi, penyumbangan utama pendapatan nasional adalah sektor industri pengelolaan. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut sudah industrial. Semua itu berarti bahwa secara makrosektoral, ekonomi Indonesia baru bergeser dari struktur agraris ke struktur yang industrial. Pergeseran struktur ekonomi secara makrosektoral ini senada dengan pergeserannya secara spasial. Perekonomian telah bergeser dari semula berstruktur kedesaan atau tradisional menjadi kini berstruktur kekotaan atau modern. Kemajuan perekonomian ini di kota-kota jauh lebih pesat daripada di desa-desa. Porsi penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan menjadi lebih sedikit, bukan semata-mata karena urbanisasi, tetapi juga karena mekar dan perkembangannya kota-kota. Kehidupan sehari-hari yang semakin modern tercermin tidak saja dari perilaku konsumsi masyarakat, tapi juga dari teknologi produksi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Oke, sekian dari kelompok kami. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.